Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali dan alhamdulillah hari ini pembelajaran daring pertemuan kedua ya di kelas 9 ya, insyaallah di kelas 9. Eh, di kelas 9 di sini insyaallah nanti kita akan membahas yaitu tentang kronologi sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ya, nanti bagaimana kronologinya atau sejarahnya seperti apa Islam bisa masuk ke Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tahukah kalian agama yang pertama dianut oleh masyarakat Indonesia? Ya, yaitu agama Hindu dan Buddha. Ya, itu yang pertama di sini. Jadi sebelum adanya Islam itu ada Hindu, Buddha, Konghucu dan Kristen ya. Jadi sebelum Islam masuk ya, dia ada agama Hindu, Buddha, Konghucu dan Kristen. Nah, ini setelah umat Islam masuk ke Indonesia, jadi ada 5 agama yaitu Hindu, Buddha, Konghucu dan Kristen. Ya. Kita lanjutkan, yaitu selanjutnya kita langsung masuk kepada waktu masuknya Islam di Indonesia. Ya, waktunya kapan? Yang pertama adalah abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Nah, pada abad ke-7 Masehi ini ya, secara kalender Islam bertepatan pada abad ke-1 Hijriah. Hal ini berdasarkan adanya cerita dari Cina, dari dinasti Tang yang menceritakan tentang orang-orang dari bangsa Arab dan Persia beragama Islam memasuki wilayah Indonesia untuk berdagang pada abad itu. Nah, ini maksudnya bisa menyimpulkan kok masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi itu dikarenakan adanya suatu cerita dari Cina, yaitu yang dibawa oleh dinasti Tang, yang dia menceritakan ada bangsa Arab dan Persia beragama Islam memasuki wilayah Indonesia. Ini pada abad ke-7 Masehi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Nah, ini ditandai dengan apa? Kok bisa menyimpulkan masuknya kok di abad ke-13 Masehi? Ya, yang pertama adalah didasari dari adanya kerajaan Samudra Pasai yang berdiri di Aceh pada abad tersebut. Ya, ini mulai masuk kepada kerajaan-kerajaan Islam ya. Nah, dari adanya kedua pendapat di atas, maka jelas bahwa awal kedatangan Islam ke Indonesia belum dapat dipastikan waktunya. Sampai saat ini perlu adanya penelitian yang mendalam supaya kepastian dapat dijawab dengan sebenar-benarnya. Jadi kesimpulannya yang pasti adalah awal mula agama Islam datang ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Jadi bisa jadi masuk ke abad ke-8, ke-9, sampai dengan terakhir abad ke-13 Masehi. Maka ini disebutkan di awal, di 17, ataupun disebutkan di akhir, yaitu di 13 Masehi. Ini adalah waktu masuknya Islam di Indonesia, antara jenjang ke-7 sampai dengan 13 Masehi. Oke, untuk selanjutnya yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jalurnya mana saja? Oke, yang pertama adalah jalur utara. Jalur utara itu dan jalur selatan. Maaf, yaitu satu ulangi, jalur masuknya Islam ke Indonesia yaitu jalur utara dan jalur selatan. Nah, untuk jalur utara yaitu yang pertama adalah Arab, ini Mekah, Madinah, kemudian Damaskus, kemudian Baghdad, ya, kemudian Gujarat, baru Indonesia. Kemudian untuk jalur selatan, ya, di jalur selatan itu yaitu Arab, kemudian Yaman, kemudian Gujarat, Sri Lanka, baru Indonesia. Ya, satu ulangi, untuk jalur utara, ya, masuknya Islam ke Indonesia dari jalur utara yaitu Arab, ya, dari Arab yaitu Makkah atau Madinah, kemudian melewati Damaskus, melewati Baghdad, ya, Baghdad kemudian melewati Gujarat, kemudian melewati terakhir di Indonesia. Ini untuk jalur utara. Kemudian untuk jalur selatan yaitu Arab, ini Makkah, Madinah, kemudian lewat Yaman, dari Yaman kemudian ke Gujarat,
dari Gujarat kemudian ke Sri Lanka, kemudian dari Sri Lanka baru ke Indonesia. Ini adalah pemetaan jalur masuknya Islam ke Indonesia dari jalur utara dan jalur selatan. Kemarin di rekaman mungkin Ustadz sudah sampaikan ini, Ustadz berikan PowerPoint-nya biar nanti bisa ada gambaran gitu. Dan untuk selanjutnya yaitu para penyebar agama Islam di Indonesia. Nah, para penyebarnya siapa saja? Yang pertama adalah para pedagang Muslim Arab yang langsung menuju Indonesia sebagai tempat tujuan berdagang dan mencari rempah-rempah. Nah, ini para pedagang Muslim ya. Mereka bertujuan hanya untuk berdagang, kemudian mencari rempah-rempah. Kemudian yang selanjutnya yaitu para pedagang Muslim dari Gujarat, India yang melakukan perdagangan juga ke Indonesia. Jadi dari India ya, dari Gujarat. Mungkin yang tadi saya sampaikan adalah jalurnya ya, dari Arab, kemudian Damaskus, ya, kemudian Yaman, gitu kan. Kemudian ada Gujarat, India, kemudian Indonesia, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Nah, faktornya apa? Nah, yang pertama adalah syarat masuk agama Islam sangat mudah. Nah, syaratnya mudah. Kemudian yang kedua, agama Islam tidak mengenal kasta. Yang ketiga, penyebaran Islam dengan cara damai. Dan yang keempat, masyarakat Indonesia yang ramah. Dan yang kelima, upacara-upacara keagamaan sederhana. Ya, jadi yang pertama syaratnya masuknya agama Islam itu mudah ya, hanya dengan mengucapkan syahadat. Kemudian agama Islam itu tidak mengenal kasta. Jadi sebelum masuknya Islam ke Indonesia, jadi Indonesia kan ada, maksudnya masih ada kasta. Ya, ibaratnya ya yang kaya dengan yang kaya, yang miskin dengan yang miskin. Tak bisa yang kaya dengan yang miskin itu menikah atau mungkin istilahnya apa yang melakukan hal perdagangan dan lain sebagainya tidak bisa, tapi ya pokoknya yang tinggi ya tinggi, yang bawah ya bawah, intinya seperti itu. Jadi istilahnya sebelum masuk Islam itu ada kasta, tapi setelah masuknya Islam ya mau baik kaya mau miskin ya istilahnya semuanya sama dalam Islam, intinya seperti itu. Yang penting semuanya apa, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, penyebaran Islam dengan cara damai. Nah, para pedagang itu tidak menyebarkan agama Islam itu tidak dengan cara diperangi, kemudian tidak dengan cara dipaksa, hei kamu masuk Islam, enggak, akan tapi dengan cara damai. Ya, para pedagang Arab itu datang ke Indonesia, ya mungkin berlayar dengan berbulan-bulan sampai di Indonesia berdagang atau mungkin sekalian mencari rempah-rempah di Indonesia, kemudian satu hari itu kemudian balik pulang, tidak, akan tetapi di sana menetap. Ya, jadi orang-orang Arab itu berdagang, kemudian menetap di sana bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai dengan 3 bulan, ya sampai dengan yang dicari atau rempah-rempah itu terkumpul, ya sekaligus melakukan ibadah-ibadah yang di sana. Contoh kalau Islam kan dengan sholat, gitu kan, dengan sholat, kemudian masyarakat Indonesia melihat kok ritual agamanya kok sangat mudah sekali gitu kan, sangat simpel sekali. Akhirnya banyak yang tanya, kemudian kamu menyembah agama apa, kemudian dan sebagainya. Kemudian dari situlah mulai untuk berdakwah. Jadi sekalian berdagang sekalian untuk berdakwah. Mulailah dari situ orang-orang Indonesia bisa menerima. Maka tidak dengan cara perang, tidak dengan cara damai, tetapi lewat dengan cara perdagangan, yang mana orang Arab itu tinggal di situ selama beberapa bulan, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang mana itu menarik masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat, masyarakat Indonesia yang ramah. Ini menjadikan faktor juga masyarakat Indonesia itu bisa menerima ya apa yang diajarkan oleh para pedagang. Kemudian yang kelima, upacara-upacara keagamaan sangat sederhana. Ya, sangat sederhana sekali upacaranya kan. Hanya cuma mengumpulkan seluruh masyarakat, kemudian makan bersama, sudah selesai. Tapi kalau mungkin agama-agama yang lain harus pakai sesajen, kemudian harus ritual dulu, mandi kembang 7 warna dan sebagainya. Pokoknya ribet begitu ya. Tapi kalau agama Islam tidak mengajarkan suatu hal-hal yang istilahnya itu ribet begitu intinya.
Intinya seperti itu. Jadi inilah faktor-faktor agama Islam mudah diterima. Jadi istilahnya syarat masuknya Islam mudah, agama Islam tidak mengenal kasta, kemudian penyebarannya secara damai, kemudian didukung masyarakat Indonesia yang ramah, kemudian upacara-upacara keagamaan yang ada di dalam Islam itu sangat sederhana. Dan selanjutnya, yaitu cara penyebaran Islam di Indonesia. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama yaitu perdagangan. Nah, ini perdagangan yang tadi Ustaz sampaikan, bahwa yang namanya perdagangan itu kan tidak hanya sehari berdagang kemudian pulang ke tempatnya, enggak, akan tetapi mereka tinggal berbulan-bulan di tempat dia tuju, ya, berdagang di situ, yang kemudian di sana mereka melakukan ibadah gitu ya, melakukan ibadah sehingga menarik masyarakat Indonesia gitu kan. Kita masyarakat Indonesia sangat ramah, tanya, pengen tahu dan sebagainya, dan mulai dari situlah masuk Islam. Kemudian yang kedua, pernikahan, ya, mulai pernikahan di sini bisa jadi istilahnya ini juga menjadikan dakwah juga, jadi ibarat menikahi salah satu putri kerajaan, ya, untuk bisa mengembangkan agama Islam di situ, karena lewat kerajaan juga bisa, atau mungkin menikahi di salah satu desa, kemudian putri atau putra di salah satu desa, kemudian menyebarkan di desa tersebut. Nah, itu bisa jadi lewat pernikahan. Kemudian lewat pendidikan. Kalau lewat pendidikan di sini biasanya para mubalik, ya, para ulama yang mana mereka mendirikan pesantren-pesantren, yang mana di situ belajar agama Islam, karena yang dulu kita kenal, ya, namanya pesantren itu sudah sangat luar biasa, yang pendidikannya bahkan sudah dari zaman dahulu begitu. Kemudian seni dan budaya bisa jadi lewat hadroh, ya, lewat rebana, lewat musik dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi daya tarik, ya, daya tarik masyarakat Indonesia untuk belajar Islam. Kemudian yang terakhir adalah politik, ya, politik bagaimana bisa menikahi anak raja, ya, kemudian menjadi raja di sana, kemudian mulai untuk bisa menyebarkan dinul Islam atau agama Islam. Itu juga menjadikan salah satu politik untuk bisa menyebarkan Islam. Ini cara penyebarannya ada 5, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni dan budaya, kemudian politik, ya. Itu satu ulangi, ya, cara penyebarannya ada perdagangan, pernikahan, pendidikan, seni dan budaya, dan politik, ada 5 cara penyebarannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, buktinya apa? Oke, yang pertama adalah makam atau bangunan ragam hias tata letak kota. Bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia yaitu makam, ya, makam, bangunan, ragam hias, kemudian tata letak kota. Nah, untuk makam ini bisa jadi peninggalan-peninggalan, ya, ulama-ulama terdahulu yang meninggal, gitu kan, peninggalannya. Kemudian sebagai bukti sejarah. Kemudian bangunan, ya, bangunan di sini bisa berarti masjid, ya, atau keraton atau istana, ya, bangunan di sini sebagai membuktikan bahwa masuknya sejarah Islam di Indonesia. Kemudian ragam hias, ya, ragam hias di sini apa saja? Ya, istilah ragam hias itu bisa jadi bukti-bukti bangunan atau tempat-tempat peninggalan Islam, ya, seperti peninggalan bangunan nisan kubur yang tertulis dengan bahasa Arab dan menggunakan model kaligrafi bermacam-macam. Kemudian tata letak kota. Nah, tata letak kota di sini seperti contohnya tata letak yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, ya, bangunan keraton berdekatan dengan bangunan tempat yang strategis, sebelah utara dan selatan ada alun-alun yang sangat luas, biasanya dimanfaatkan sebagai tempat perayaan-perayaan tertentu.
Sebelah barat laut keraton terdapat Masjid Gede Kauman yang berfungsi sebagai pusat keagamaan dan dakwah agama Islam. Kemudian sebelah utara terdapat Pasar Induk Bringharjo yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan masyarakat. Sebelah selatan juga terdapat makam para raja dan keturunannya. Ini adalah dari di tata letak kota. Ini sebagai bukti sejarah bahwa masuknya Islam di Indonesia begitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ini yang terakhir ya, ada kata-kata bukan ilmu yang mendatangimu tetapi kalian yang sepatutnya mendatangi ilmu ya. Jadi saya ulangi ya bahwa sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu yang pertama adalah pada abad ke-7 ya, yaitu berdasarkan cerita dari Cina, yaitu dibawa oleh dinasti Tang, yang mana dinasti Tang itu melihat ada bangsa Arab dan Persia beragama Islam memasuki wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua pada abad ke-13 Masehi ini berdasarkan dari adanya kerajaan Samudra Pasai yang berdiri di Aceh pada abad tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya yang pasti adalah awal mula agama Islam datang ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-13 Masehi. Intinya seperti itu, tahap-tahap. Dan ada dua jalur, ya, perjalanan yang dilalui para pembawa agama Islam, yaitu jalur utara, yaitu Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, India, dan Indonesia. Dan jalur selatan yaitu Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Itu adalah jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kemudian cara penyebar agama Islam yang pertama adalah para pedagang Muslim asli Arab. Kemudian yang kedua para pedagang Muslim dari Gujarat, India. Ya. Kemudian cara penyebaran Islamnya bagaimana? Yaitu dengan berdagang, kemudian pernikahan, ya, kemudian pendidikan, kemudian seni dan budaya, dan yang terakhir adalah politik. Nah, ini adalah cara penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian bukti-bukti sejarahnya Islam masuk ke Indonesia itu apa bukti-buktinya? Yaitu yang pertama makam kubur. Ya, makam kubur ini bisa menjadi bukti ya datangnya Islam ke Indonesia. Contohnya di sini dijelaskan adalah makam kubur Fatimah binti Maimun bin Hibatillah dari Leran Gresik, Jawa Timur. Beliau wafat pada abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Ini bisa jadi bukti ya, ada makam atau kubur. Kemudian yang kedua bangunan. Ya, bangunan bisa berupa masjid atau bisa berupa keraton atau istana. Kemudian yang ketiga yaitu ragam hias. Ini bisa berarti kaligrafi atau mungkin batu nisan yang bertuliskan Arab, yaitu bisa menjadi bukti sejarah Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah tata letak kota, contoh yang ada di Yogyakarta, gitu ya. Intinya keraton, kemudian di dalamnya ada masjid dan tempat-tempat tertentu untuk berdagang, kemudian ada untuk berdakwah, yang kemudian ada ya dan lain sebagainya, intinya seperti itu ya. Jadi ada 4 ya untuk sejarah, bukti-bukti sejarah masuknya Islam ke Indonesia: makam, kubur, bangunan seperti masjid dan keraton atau istana. Kemudian yang ketiga adalah ragam hias, dan yang keempat adalah tata letak kota. Itu ya, itu tadi kesimpulannya. Bukan, sekali ada suatu perkataan, bukan ilmu yang mendatangimu tetapi kalian yang sepatutnya mendatangi ilmu, dari Imam Malik ya. Demikian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita jumpa lagi pekan depan insyaallah, yaitu dengan materi peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam.
Itu dulu dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.